Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu peran public relation dalam mengatasi krisis dan penurunan reputasi. Di sini ada public relation adalah salah satu fungsi manajemen yang berfokus pada pengelolaan komunikasi baik internal maupun eksternal dari organisasi itu sendiri. Karena ada banyaknya pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, investor, media komunikasi, pemerintah, dan masyarakat umum. Public relation pada sebuah organisasi mempunyai 4 peran, yakni 1. Teknisi komunikasi, yang kedua, penasehat ahli, yang ketiga, fasilitator komunikasi, yang keempat, fasilitator pemecah masalah. Yang A, key point manajemen krisis. Fenomena belakangan ini yang menyoroti beragamnya krisis yang menimpa sebuah organisasi atau perusahaan, lembaga maupun individu seperti selebritis maupun tokoh politik, tokoh masyarakat, memperlihatkan bahwa krisis bisa menimpa siapa saja. Budaya cancel culture menjadi sebuah sanksi sosial yang tidak tertulis namun berlaku di masyarakat. Untuk itu, manajemen krisis telah menjadi bagian penting dari setiap rencana bisnis organisasi, karena tim manajemen akan siap bila terjadi hal yang tidak terduga. Dalam manajemen krisis, perencanaan akan menguraikan skenario bagaimana organisasi merespon ketika terjadi masalah atau krisis. Menurut Putri Trulin, dalam Widianto 2013, rencana krisis memiliki beberapa pertanyaan kunci, yakni 1. Siapa saja yang terlibat dalam mengatasi krisis dan apa peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Yang kedua, di mana krisis center sebagai pusat komunikasi dan informasi ditempatkan. Yang ketiga, berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Yang B, identifikasi publik. Identifikasi publik dalam manajemen krisis mengacu pada tindakan mengenali dan memahami pihak-pihak yang berkepentingan juga, masyarakat luas atau publik yang mungkin saja terpengaruh oleh krisis tersebut. Manajemen krisis ataupun rencana krisis akan selalu menempatkan identifikasi publik sebagai langkah penting bagi organisasi dalam hal sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan yang utama, artinya petugas public relation akan berupaya mengenali para pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam krisis tersebut, misalnya karyawan, pelanggan, pemegang saham, mitra bisnis, dan publik. Yang kedua, mengukur dampak potensial, di mana petugas public relation melakukan analisis situasi krisis yang terjadi dengan mengukur pengaruh dan dampak krisis pada publik yang terlibat atau terpengaruh oleh krisis tersebut. Yang C, analisis psikografis. Di dalam manajemen krisis, analisis psikografis adalah upaya untuk memahami secara mendalam terkait perilaku, sikap, nilai, dan motivasi psikologis dari berbagai kelompok publik yang terlibat atau terpengaruh oleh keadaan krisis tertentu. Kegiatan ini berfokus pada segmen-segmen populasi yang memiliki karakteristik psikologis yang sama atau serupa. Personalisasi komunikasi yang dilakukan praktisi public relation didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman psikografis pelayak, sehingga memudahkan organisasi menyampaikan pesan-pesan yang lebih relevan, terfokus, dan menarik dalam menggambarkan nilai-nilai dan perhatian yang penting bagi mereka. Variabel reputasi dan krisis cluster. Variabel reputasi mencakup faktor-faktor yang dapat memengaruhi organisasi dipandang oleh publik, misalnya kepercayaan, keandalan, integritas, kualitas produk atau layanan, tanggung jawab sosial, dan lain sebagainya. Menurut Renal Kasali 2013, krisis adalah penyakit, kadang bisa lebih dari sekedar penyakit biasa, bisa jadi menular sehingga perlu diisolasi atau dikarantina agar tidak menyebar. Krisis cluster adalah klaster krisis merujuk pada upaya praktisi public relation mengkategorikan krisis yang dialami terkait hal atau situasi krisis yang memiliki kesamaan dalam sifat atau dampaknya.
Dengan mempertimbangkan variabel reputasi dan menganalisis kluster krisis, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola krisis dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan tim krisis untuk merancang solusi dan mengatasi krisis dengan tepat sasaran, yang mampu meredam dampak negatif pada reputasi organisasi, sehingga memperkecil dampak dan kerugian yang timbul dari krisis tersebut. Public relation dalam sebuah organisasi memegang peranan penting tidak hanya dalam membangun citra, reputasi, dan membina hubungan baik dengan para khalayaknya, namun juga dapat berperan aktif ketika krisis menimpa organisasi. Tim manajemen krisis perlu mengambil beberapa langkah penting untuk mengatasi penurunan reputasi organisasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memahami poin-poin kunci pada rencana manajemen krisis yang telah dibuat oleh tim. Langkah lainnya adalah identifikasi publik dan analisis psikografis. Kedua rencana ini dapat membantu organisasi merespon krisis dengan baik secara efektif dan sesuai dengan para pemangku kepentingan. Praktisi public relation dalam tim krisis juga harus mempertimbangkan variabel reputasi dan kluster krisis, sehingga dapat menyusun langkah strategis dalam mengatasi krisis agar tidak terjadi atau dapat meminimalisir penurunan reputasi organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.